Ini kisah tentang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, lagi. Kali ini dia meredang sepak terjang menegakkan kedaulatan maritim Indonesia di olok-olok sebagian orang. Penenggelaman 3 kapal nelayan Vietnam di Pulau Anambas menjadi pemicu. Kata orang itu bukan kapal melainkan perahu kayu. Ditambah lagi benda itu sudah menjadi rongsokan sejak 2 tahun lalu. Saya tenggelamkan kapal Vietnam kemarin 3 dan sekarang diledek. Kenapa tidak kapal besar, kata Susi dalam rapat pimpinan nasional Kamar Dagang dan Industri, Rapimnas Kadin, Indonesia, Jakarta, kemarin. Kata Susi, 3 kapal ditenggelamkan itu berukuran 70 gross tonnage, GT. Lumayan besar untuk ukuran kapal nelayan di Indonesia. Jadi, siapa bilang 3 kapal ditenggelamkan kecil? Jangan bullying kami, itu ukurannya 70 GT. Mungkin kamera menambil jauh, jadi kelihatan kecil, bela Susi. Berangkat dari kasus ini, Susi sadar, pintu olok-olok kian terbuka lebar. Namun, dia tak gentar menjalankan segala kebijakan sambil sesekali melakukan pembelaan. Berikut adalah sedikit pembelaan Susi Pujiastuti 1. Bukan kebijakan hangat-hangat tahi ayam. Susi berulang kali mengungkapkan, pihaknya telah menjalankan moratorium atau penghentian sementara pemberian izin penangkapan ikan oleh kapal besar. Selain itu, ada juga pelarangan transhipment atau alih muatan di tengah laut. Semua itu bertujuan menghilangkan aksi pencurian ikan Indonesia atau illegal fishing. Seiring itu, tak sedikit pihak memandang sebelah mata. Mereka menduga Susi hanya akan galak di awal saja, setelah itu biasa saja atau bahkan melempem. Kami mendapat cibiran kalau kebijakan ini hangat-hangat tahi ayam, sudah capek nanti berhenti, kata Susi. Tapi kami akan membuktikan tidak akan berhenti. 2. Sudah kantongi kapal besar asing ilegal. Susi Pujiastuti menyadari penenggelaman 3 kapal nelayan kecil Vietnam di Pulau Anambas, Kepulauan Riau menjadi olok-olok sebagian masyarakat. Ini lantaran kapal berukuran 70 gross tonnage, GT, tersebut sejatinya sudah menjadi rongsokan sejak ditangkap pada 2012. Saya tenggelamkan kapal Vietnam kemarin 3 dan sekarang diledek. Kenapa tidak kapal besar, kata Susi. Untuk itu, Susi sudah punya jawabannya. Dia mengaku sudah mengantongi kapal berukuran 300 GT asal Thailand. Yang gede, 200 sampai 300 GT, saya simpan. Apa salah saya, ndak toh, katanya. Sebetulnya kalau kita kasih tahu orang Thailand kan tidak bagus. Susi juga mengungkapkan berhasil menangkap 22 kapal China berlayar ilegal di Laut Arafuru. Kapal berukuran mencapai 300 gross tonnage, GT, itu kedapatan tak menggunakan sistem identifikasi otomatis, ICE, sesuatu diwajibkan selama berlayar di perairan Indonesia. Kami tangkap kemarin pukul jam 3 sore. Hasil tangkapan akan dibawa ke Tiongkok, ucap Susi dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin, 8/11. Namun, jawaban Susi masih menggantung. Dia tidak menegaskan, apakah kapal-kapal itu bakal ditenggelamkan. Saya juga sudah minta Menlu menghubungi Dubes Tiongkok dan membicarakan ini. Kita pembicaraan hati ke hati. Komitmen bersama dunia atas pelarangan praktek illegal fishing karena tidak ramah lingkungan. 3. Kebijakannya bikin harga ikan turun. Badan Pusat Statistik, BPS, menyebut komoditi perikanan menyumbang deflasi 0,02% pada November lalu. Itu lantaran terjadi penurunan harga ikan, terutama tenggiri dan bawal putih. Susi Pujiastuti mengklaim, itu buah keberhasilannya menjalankan moratorium penangkapan ikan dan melarang transhipment. Padahal, kebijakan itu baru dijalankan kurang dari 1 bulan. Untuk itu, Susi menuntut imbalan. Dia minta anggaran kementeriannya ditambah 10 triliun rupiah. Saya kemarin sudah ke Menko Maritim dan Menko Perekonomian. Saya nyumbang deflasi, mana upahnya? Saya minta 10 triliun rupiah, ujar Susi. Uang sebesar itu, lanjutnya, bakal digunakan untuk membeli beberapa kapal nelayan.
Nah makanya tadi dipanggil, rupanya nanti saya kecipratan dana lebihan, ungkap Susi 4. Ancamannya bikin gentar negara lain. Susi Pujiastuti mengatakan ancaman penenggelaman membuat Malaysia memasang alat pendeteksi di kapal nelayan. Alat pendeteksi bakal berbunyi jika nelayan Malaysia memasuki perairan Indonesia. Jika demikian, pemerintah negeri jiran tersebut bakal meminta nelayan untuk segera berbalik. Mereka juga tidak mendukung bangsanya menjadi pencuri, kata Susi. Dia menegaskan, ancaman penenggelaman kapal tidak dirancang untuk merusakkan hubungan baik Indonesia dengan negara lain. Untuk mencegah itu, dia sudah berkomunikasi terlebih dulu dengan perwakilan negara tetangga di tanah air. Duta besar Thailand sudah 2 kali bertemu dan bicara. Bahkan mereka mendukung dan menyebut sudah mengumumkan ke semua nelayan mereka agar tidak memancing ke Indonesia lagi, ucap Susi.